Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine God yang mentok. Yang mentok-mentok aja ya guys ya, belum ada lanjutannya lagi. Jadi belum bisa update yang terbaru dan di sini juga cuma ada satu chapter. Jadi mungkin tidak akan sepanjang biasanya. Lalu sisa menitnya akan admin pakai untuk membahas hal-hal yang mungkin perlu dibahas tentang Machine God dan ngobrol santuy bersama para viewers tercinta. Jadi jangan lupa komen agar nanti kita ngobrol bareng-bareng. Dan untuk sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas Machine God terlebih dahulu. Cerita dimulai dengan Asara yang tersenyum senang dan ia berkata bahwa dirinya sudah lama tak berjumpa dengan Kang Song-ah dan dijelaskan bahwa Asara yang menaiki kuda besar ini adalah patriarki atau ketua dari para suku barbar. Deden berpikir bahwa Asara ini adalah ketua dari suku barbar dengan badan besar dan sekarang adalah kali pertama dirinya melihat Asara secara langsung. Asara yang memiliki badan besar itu pun langsung bergerak dan di sana ia mendekati Kang Song-ah yang juga sedang menunggangi kuda miliknya sendiri. Huang Boneng yang melihat hal itu kebingungan. Ia berkata bahwa sekarang Asara dan Kang Song-ah terlalu dekat sehingga ia bingung tentang apa yang akan mereka lakukan. Asara menatap dengan mata merah tajamnya pada saat ini dan sekarang ia mengarahkan tangannya ke arah depan. Namun ternyata mereka berdua saling bersalaman satu sama lain. Kang Song-ah berkata bahwa ia sudah lama tak berjumpa dengan Asara, sedangkan Asara berkata bahwa rambut Kang Song-ah sudah tumbuh dengan panjang. Asara tersenyum senang dan terlihat ia bahagia dengan kedatangan Kang Song-ah pada saat ini ke daratan luas. Kang Song-ah sendiri melihat ke belakang dan di sana ia langsung menggerakkan tangannya tanda untuk melakukan sesuatu pada saat ini. Terlihat pasukan Black Shadow Squad pun mulai bergerak mengambil barang bawaan mereka dan mereka akan menjalankan perintah dari Kang Song-ah. Semua barang bawaan yang dibawa oleh Black Shadow Squad mulai diberikan pada suku barbar dan suku barbar langsung mengecek semua hal yang diberikan oleh squad milik Kang Song-ah. Ternyata semua hal yang dibawa adalah emas dan juga banyak perhiasan indah lainnya. Asara yang melihat hal itu senang bukan main. Matanya terus memperhatikan perhiasan tersebut sambil tersenyum dengan lebar. Kang Song-ah berkata bahwa ia hanya ingin lewat di daratan luas dalam perjalanan menuju Ice Palace Laut Utara. Dan Asara berkata bahwa Kang Song-ah bisa lewat tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Deden sendiri di sana langsung berkata bahwa sepertinya negosiasi berjalan dengan baik. Deden berkata bahwa meskipun Kang Song-ah dan Asara memakai bahasa para barbar, tapi ia bisa mengerti hal tersebut. Moyong di sana berpikir bahwa mungkin sekarang mereka bisa melewati daratan luas tanpa perlu melakukan pertumpahan darah. Tapi sekarang ia bingung tentang mengapa pembicaraan Kang Song-ah dan Asara lebih lama dari seharusnya. Tiba-tiba di sana Moyong pun terkejut karena sekarang Asara marah dengan bahasa suku barbar sambil bertanya tentang apa maksud dari perkataan Kang Song-ah. Jegal Sohi yang mendengar suara keras milik Asara juga bingung dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat ini. Kang Song-ah terlihat dikelilingi oleh pasukan Asara dan saat ini reaksi dari para suku barbar terlihat aneh sehingga aliansi murim kebingungan. Jegal Sohi pun bertanya pada Deden. Ia bertanya tentang apakah ia boleh tahu tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Kang Song-ah dan juga Asara yang merupakan ketua dari suku barbar. Deden pun sedikit gugup dan ia berkata bahwa sekarang Kang Song-ah meminta suku barbar untuk menghalangi siapapun melintasi daratan luas kecuali aliansi Muriam. Jegal Sohi yang mendengar hal itu kaget bukan main dan ia sedikit tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kang Song-ah pada saat ini. Setelah selesai terlihat aliansi murim pun mulai bergerak kembali, sedangkan Asara sekarang sedang bersama dengan anak buahnya memperhatikan dari jauh. Anak buah dari Asara adalah salah satu ketua suku barbar yang bernama Sorachu dan di sana Sorachu bertanya tentang apakah Asara ini akan menerima permintaan dari orang asing seperti Kang Song-ah. Asara pun bertanya tentang apakah Sorachu ini takut. Ia berkata bahwa Sorachu adalah prajurit hebat yang telah bertarung bersamanya, jadi cukup mengejutkan ketika Sorachu berkata seperti itu. Sorachu pun berkata bahwa para pendekar murim memang berbahaya, tapi ia juga berkata bahwa sudah ada laporan dari orang bernama Bu Choi tentang keadaan dari Jianghu. Asara yang mendengar hal itu pun langsung berteriak memanggil Bu Choi, sehingga Bu Choi langsung datang ke arahnya dengan cepat. Bu Choi di sana menjelaskan bahwa ada dua kekuatan besar yang mendominasi Jianghu dan salah satunya adalah kultus demonik yang dipimpin oleh Chun Yuan dan Chun Yuan ini ditakuti oleh semua orang karena bahkan disebut sebagai Demon God. Ketika mendengar kata Demon God, Asara sedikit kesal. Ia berkata bahwa gelar itu sombong sekali karena bagaimana bisa manusia menyebut dirinya sendiri sebagai seorang dewa. Dijelaskan bahwa ketua suku barbar sebelum Asara sering bertempur dengan para pendekar Muriam. Ketua sebelumnya tertarik pada seni bela diri milik Jianghu dan berhasil mempelajari hal itu sehingga menciptakan prajurit tak terkalahkan di daratan luas. Asara pun berkata jika memang Demon God yang akan menjadi ancaman maka itu mungkin tidak masalah karena Kang Song-ah berkata bahwa sang Demon God tidak akan datang secara langsung. Asara tersenyum. Ia berkata bahwa tidak akan ada
berkonfrontasi langsung dengan kultus demonik, sehingga Bu Choi bingung dengan rencana dari Asara saat ini. Asara pun di sana malah tertawa dan dia berkata bahwa sebelumnya Kang So-ai ini hanya berkata untuk menghentikan siapapun kecuali pasukan aliansi Moriam. Asara menjelaskan bahwa suku barbar memiliki 50.000 prajurit yang siap untuk bertarung. Ia mengatakan bahwa jika para pemanah melepaskan panah, maka langit akan menghitam oleh anak panah sehingga membuat semua orang merasa takut. Admin jadi ingat dengan Yajuj Majuj yang dengan sombongnya menembakkan panah ke langit namun pada akhirnya tetap hancur tak tersisa. Asara sendiri mengatakan bahwa nanti ia hanya berencana untuk menakut-nakuti saja, dan jika nanti tidak ada pertempuran langsung, maka mungkin si Demon God tidak akan datang ke daratan luas untuk melawan mereka. Bu Choi senang, ia mengatakan jika rencana mereka berhasil, maka mereka juga akan mendapatkan 3.000 ekor domba yang dijanjikan oleh Kang So-a. Dan Asara berkata bahwa itulah yang disebut sebagai sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Tiba-tiba di sana ada orang dari suku barbar yang datang, sehingga hal itu langsung membuat Asara sedikit kaget karena orang tersebut datang terburu-buru. Orang itu berkata bahwa 20 km dari barat daya ada sekitar 600 pasukan bersenjata yang melintasi padang rumput menuju utara, dan Asara pun langsung bertanya tentang apakah mereka dari suku lain. Orang itu sendiri di sana berkata bahwa itu bukan dari suku lain, dan dilihat dari pakaiannya kemungkinan yang datang berasal dari Jianghu. Asara menatap kaget dan ia merasa bingung dengan perkataan dari anak buahnya barusan. Di sisi lain sendiri memang terlihat pasukan yang berjumlah lebih dari 600 orang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi menggunakan kuda-kuda yang berlari. Kuda-kuda itu bergerak dengan kuat dan hebat. Terlihat itu adalah pasukan kultus demonik. Kwang Chul bergerak bersama dengan semua pasukannya yang merupakan anggota Six Sword. Moon Gyu juga ikut dalam perjalanan tersebut. Terlihat ia menatap ke depan dengan cantik dan fokus pada masa depan bersama admin. Pemimpin dari semua itu adalah Chun Yuwon yang merupakan lord dari kultus demonik, dan terlihat ia ditemani oleh Great Guardian dan juga beberapa orang di belakangnya. Tiba-tiba Yuwon pun menoleh ke arah belakang dan ia berkata agar sekarang semuanya berhenti dan tidak melanjutkan pergerakannya. Semua orang yang melihat Yuwon memberi instruksi pun langsung berhenti. Di sana mereka terdiam dan memperhatikan Yuwon pada saat ini. Great Guardian yang bingung pun langsung bertanya pada Yuwon dan ia bertanya tentang ada apa sebenarnya sehingga mereka harus berhenti. Tiba-tiba saja Great Guardian pun kaget karena saat ini ia mendengar dan merasakan sebuah getaran yang sangat kuat. Heobong dan kudanya juga mulai bergerak tak karuan, dan di sana Heobong bingung tentang mengapa sekarang tanahnya bergetar dengan hebat. Elder ke-6 yang bernama Mongmu pun berteriak kencang, dan di sana ia berkata agar sekarang mereka melihat ke arah depan. Terlihat di depan mereka ada pasukan berkuda yang bergerak secara bersamaan, dan jumlah dari pasukan itu sangatlah tidak masuk akal. Itu adalah pasukan dari para barbar. Terlihat mereka berjumlah puluhan ribu dan berjajar sambil menunggangi kuda dan memegang senjata masing-masing. Jumlah dari pasukan suku barbar sangatlah banyak, sedangkan kultus demonik hanya ada sedikit, dan hal itu membuat kultus demonik terkepung dari arah depan. Baekhyun yang melihat hal itu pun bingung. Ia berkata bahwa biasanya suku barbar tidak mengerahkan seluruh pasukan seperti itu, kecuali jika memang sedang terjadi perang antar suku. Heobong yang mendengar hal itu menatap kesal bingung. Ia berkata bahwa Baekhyun ini benar-benar naif karena ia tidak mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi saat ini. Pemimpin dari suku barbar berdiri di arah depan dan terlihat salah satu anggotanya pun bergerak dan mendekati dirinya. Asara yang merupakan pemimpin dari suku barbar berkata bahwa kultus demonik datang sehari saja dan membuat mereka hemat waktu. Lalu bawahannya berkata bahwa jika kultus demonik datang lebih cepat, maka mungkin mereka bisa melintas bebas cukup dengan membayar upeti. Asara sendiri malah tertawa. Ia berkata bahwa kultus demonik sepertinya sedang sial dan sekarang ia harus mengusir mereka untuk segera pulang. Asara memanggil Bu Choi sehingga Bu Choi pun mengerti dan akan melakukan sesuatu pada saat ini. Asara tertawa dengan mengerikan. Ia berkata agar Bu Choi memberitahu kultus demonik untuk tidak melewati wilayah dan pergi kembali ke Jianghu, karena jika tidak maka mereka akan meningsoi oleh pedang milik suku barbar. Kuda milik Bu Choi pun mulai bergerak. Bu Choi memimpin pasukan dan ia berkata agar sekarang semua prajurit suku barbar bersiap dengan senjata milik mereka semua. Para suku barbar itu pun menancapkan senjatanya ke arah tanah dengan kuat, sedangkan Bu Choi di sana berteriak kencang dan ia berkata, "Penduduk Jianghu, kami adalah suku barbar yang menguasai daratan luas. Tanah ini milik suku barbar dan sekarang kami tak ingin pasukan Jianghu melewatinya." Yuwon dan pasukannya sendiri hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut karena Bu Choi juga menjelaskan jika kultus demonik menolak maka tidak akan ada yang selamat. Baekhyun yang mendengar bahwa itu adalah suku barbar pun panik. Ia berkata bahwa mereka adalah penguasa daratan luas dan mereka sangatlah berbahaya. Great Guardian pun berkata bahwa jika mereka bertarung maka jumlahnya terlalu banyak. Mongmu setuju dengan hal tersebut dan ia berkata bahwa mereka mungkin akan menderita banyak korban jika harus bertarung.
Yuan yang melihat ke arah suku barbar itu pun berpikir bahwa perbedaan jumlah mereka hampir 100-1 dan jika mereka bertaruh maka hanya akan membuang-buang tenaga tanpa ada hasil. Yuan pun meminta bantuan Nano untuk menganalisis bahasa mereka. Lalu Nano berkata bahwa bahasa mereka mirip dengan bahasa Mongolia, jadi terjemahan dari suku barbar bisa dilakukan. Data bahasa Mongolia milik suku barbar pun mulai masuk ke dalam kepala milik Yuan pada saat ini. Terlihat Yuan menjadi mengerti bahasa suku barbar, di mana mereka berkata agar sekarang pasukan Jianghu itu pergi. Pasukan barbar mengatakan agar mereka lari jika tidak ingin tombaknya tertancap pada tubuh. Yuan yang mengerti hal itu pun menghela nafas. Di sana ia berpikir bahwa sekarang suku barbar hanya berbicara omong kosong, dan dari nada suaranya sepertinya suku barbar ini hanya ingin menghentikan mereka agar tidak melewati wilayah tersebut. Tiba-tiba saja Yuan yang merupakan Lord Kultus Demonik itu pun segera bergerak ke arah depan sehingga Mongmu bingung dengan hal tersebut. Yuan mulai menggunakan kekuatannya dan berbicara dengan bahasa Mongolia milik suku barbar. Suara teriakan Yuan sangat besar dan di sana ia berkata agar sekarang suku barbar mendengarkan perkataannya baik-baik. Pasukan barbar yang mendengar teriakan tersebut langsung menutup telinganya karena kesakitan dan di sana mereka bertanya tentang suara apa itu sebenarnya. Baik Yun di sana bingung tentang bagaimana bisa Yuan mengerti bahasa para barbar dan bahkan Heobong juga bingung dengan keadaan sekarang. Yuan sendiri di sana berkata bahwa dirinya adalah Chun Yewon dan ia merupakan Lord dari Kultus Demonik atau Sky Demon Order. Pasukan barbar yang mendengar nama Chun Yewon ketakutan dan mereka sadar bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah sang Demon God. Asara sendiri sekarang panik bukan main. Ia berteriak kencang dan berkata bahwa semua hal itu adalah omong kosong karena yang ia tahu bahwa Lord dari Kultus Demonik ini tidak akan datang. Dan cerita pun bersambung. Panik gak? Panik gak? Paniklah, masa enggak? Momen ketika si Asara panik bukan main. Awalnya si Asara ini sombong karena mikir Yuan gak ada, tapi ternyata Yuan ikut, jadi ya pasti semua musuh rata. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak sombong dan tak kabur. Lihatlah pasukan barbar ini sombong bukan main, tapi ntar kayaknya sih rata hingga tak tersisa. By the way, ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang mungkin admin bacain satu persatu. Sebenarnya kebanyakan komen tuh gas lanjut min, gas lanjut min. Ya sebenarnya bakal admin lanjut guys, tapi masalahnya mentok dan memang belum ada lanjutan dari sananya. Jadi ya lebih pendek dari biasanya. Lah, untuk komentar pertama ada dari Hepriadi B6Y. Kedua Min, doain supaya lulus apps topik bahasa Korea Min. Amin. Semoga lulus Bang Hepriadi. By the way, gimana kelanjutannya nih Bang? Sekarang, gimana kelanjutannya sekarang? Apakah sudah lulus? Semoga lulus ya. Coba komen kalau udah lulus. Dan selanjutnya ada dari Dream2193. Judul manhwanya bukan Machine God ya, tapi Nanomation. Betul Bang, judul manhwa ini Nanomation. Jadi buat yang mau baca di web legal bisa langsung gaskan dengan judul tersebut ya guys ya. Ketiga ada dari Aan Maulana. Yuan ngeselin banget sih, gak percayaan. Jadi gini Bang Aan ya. Dalam permasalahan tingkat tinggi bukan hanya tentang percaya sama percaya aja. Di sini ada harus diplomatik terlebih dahulu dan karena kepintaran diplomatik milik Yuan, Kultus Demonik dapat banyak banget keuntungan. Mulai dari Chon Eunji yang mungkin bisa mereka temukan, darah Dragon Turtle dan masih banyak lagi. Dan hal itu bisa terjadi karena kemampuan diplomatik dan kepintaran. Kalau masalah kekuatan aja, Yuan ini kekuatannya sudah di luar nalar, tapi ia juga tetap pakai kepintaran untuk mendapatkan lebih banyak hal lagi. Menurut kalian gimana Yuan ini? Apakah dia terlalu banyak pikir atau harusnya langsung gaskan aja itu? Kalau ada masalah nanti tinggal bantai-bantai. Coba komen di bawah, menurut kalian sifat Yuan ini kayak gimana? Dan kalian suka gak sih sifat Yuan yang kayak gini? Selanjutnya lagi ada dari Adi end of susah namanya. Adi bilang gini, nah ini yang selalu kita tunggu kakak, Nanomation. Jangan mentok ya, ditunggu chapter selanjutnya. Sebenarnya Mimin juga pengen bahas sampai tamat, tapi sayang dari sananya emang sudah mentok dan belum ada kelanjutannya. Jadi gimana ya. Dan untuk komen-komen lainnya pada bilang lanjut Min, ayo gaskan Min, mantap Min, lanjut terus Min, first Min. Nah, wah semua komennya sudah admin baca semua. Dan mohon maaf kalau ada yang belum dijawab atau terrespon, karena kadang suka nge-lag gitu HP-nya. Tapi admin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua karena sudah support admin sampai sekarang dengan cara menonton video dari admin, like dan juga komen dan juga share.
Dan ada juga yang join membership. Pokoknya banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. By the way, menurut kalian ini gimana? Mending bahas Machine Gun dikit kayak gini atau nunggu banyak aja biar nanti war gitu nontonnya? Coba komen di bawah. Menurut kalian mendingan ditabung dulu atau gaskan aja satu episode atau satu chapter gitu tiap minggu? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja. Jangan lupa join membership. Saya 100 Alur Cerita. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.